Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Diki Saputra dengan NPM 2086206043. Saya Nika Ayu Andini, NPM 20862060228. Saya Florinda Regina Widyadari dengan NPM 20862060008. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya dalam kondisi yang sangat baik. Jadi sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum mengawali pembelajaran, seperti biasa kita akan melakukan absensi terlebih dahulu. Biar kita bisa mengetahui siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk. Oke. Nampaknya ini semua sudah masuk semua ya. Alhamdulillah semua sudah masuk. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian keterampilan memberi penguatan atau reinforcement verbal. Pengertian keterampilan memberi penguatan atau reinforcement verbal. Di sini ada yang sudah tahu apa pengertian keterampilan memberi penguatan verbal? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa? Tidak ada ya? Baik, jadi Bapak akan menjelaskan tentang yang pertama. Keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement adalah sebagai kemampuan guru dalam memberikan respon terhadap perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa terdorong untuk meningkatkan perilaku positif tersebut. Jadi bagaimana anak? Apakah semuanya sudah paham apa itu keterampilan memberi penguatan? Jadi kita akan melanjutkan materi yang berikutnya. Komponen penguatan verbal. Ada yang tahu lagi apa itu komponen penguatan verbal? Siapa yang tahu? Belum tahu semua ya? Jadi Bapak akan menjelaskan lagi apa saja komponen-komponen penguatan verbal. Penguatan verbal dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk. Adapun bentuk komponen penguatan verbal yaitu yang pertama itu adalah kata-kata. Penguatan yang diberikan kepada siswa berupa kata-kata, misalnya contohnya bagus, diutarakan ketika siswa mengerjakan tugas atau perintah dengan baik, rapi, dan sistematis. Yang kedua itu kalimat umpan balik yang diberikan guru berupa rangkaian kata atau kalimat untuk memperjelas susunan kata-kata yang ada. Contohnya, pekerjaan Andi bagus sekali. Itu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengertian memberi penguatan reinforcement nonverbal. Apakah di sini anak-anak ada yang tahu pengertian dari memberi penguatan reinforcement nonverbal? Rupanya belum ada yang tahu. Di sini Ibu akan menjelaskan. Pendekatan nonverbal adalah segala aktivitas guru berupa gerak isyarat yang dapat memberikan dorongan bagi aktivitas belajar siswa secara positif. Dapat dilakukan guru dengan berbagai cara, akan tetapi guru perlu memperhatikan prinsip dalam memberikannya agar dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh beberapa jenis penguatan nonverbal. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh tidak, saya akan melanjutkan. Yang kedua, komponen penguatan nonverbal. Di sini ada yang tahu komponen penguatan nonverbal? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan lagi beberapa komponen keterampilan pemberian penguatan yang termasuk ke dalam penguatan nonverbal, yaitu 1. Penguatan gestural. Yang kedua, penguatan dengan cara mendekati. Yang ketiga, penguatan dengan sentuhan. Yang keempat, penguatan
penguatan berupa tanda atau benda. Yang kelima, penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan. Oke, selanjutnya tujuan memberikan penguatan atau reinforcement. Di sini memberikan penguatan juga ada tujuannya. Ibu akan menjelaskan tujuannya. Tujuannya yaitu secara garis besar pemberian penguatan sebagai respon positif bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan perbuatan positif yang siswa lakukan dalam kegiatan belajarnya, sehingga siswa akan termotivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah dicapainya. Ada yang sudah tahu atau belum dari prinsip-prinsip penggunaan penguatan ada yang dimaksud dengan reinforcement? Kalau ada yang tahu, coba disebutkan ya. Belum tahu? Ya sudah, saya jelaskan. Prinsip-prinsip penggunaan penguatan atau dimaksud dengan reinforcement itu ada 5. Yang pertama, dilakukan dengan hangat dan semangat. Dan yang kedua, memberikan kesan positif. Ketiga, berdampak berperilaku yang positif juga. Keempat, dapat bersifat pribadi atau kelompok. Dan yang kelima, hindari penggunaan respon yang negatif. Jadi hal yang penting itu pedoman prinsipnya itu harus memberikan suatu penguatan ya, seperti perilaku positif dan selalu bersemangat selama pembelajaran, dan hindari dari respon yang negatif. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian penguatan. Saya kasih contoh. Yang pertama itu harus diperhatikan, maksudnya kalau sedang menjelaskan itu harus diperhatikan, entah itu di papan tulis, menjelaskan di papan tulis ataupun menunjukkan benda-benda yang diajarkan. Nah, yang kedua, mengerjakan tugas individu maupun kelompok. Itu tugas individu itu dikerjakan sendiri, sedangkan kalau tugas kelompok itu dikerjakan bersama teman-teman, entah itu teman sebangku atau teman menurut nomor absen dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu menyelesaikan tugas tepat waktu, jadi harus dikerjakan dengan semangat, tidak usah terburu-buru, dan ingat harus bersikap yang positif. Dan yang keempat, perbaikan pekerjaan, maksudnya kalau ada tugas yang salah diperbaiki, meskipun dapat nilai berkurang tapi diperbaiki lagi keesokannya. Ya, sekian dari Ibu, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.